Putus, aku mau putus. Ada apa? Pacarku itu beneran cuma bisa digambarkan dengan 2 kata, nggak punya emosi, sama sekali nggak ada kelakiannya. Itu kan 3 kata. Waktu makan ketemu anak kecil yang kesiram air ke badannya, dia malah senyum-senyum aja. Itu namanya emosinya stabil kali. Putus, aku mau putus. Kok dialog ini kedengarannya familiar ya? Vino itu sama sekali nggak ada lembut-lembutnya, galak banget. Vino, pacarku juga namanya Vino. Cepetan keluarin fotonya. Kalian berdua pacaran sama orang yang sama. Beneran. Tapi denger dari deskripsi kalian sifat mereka berdua sama sekali nggak mirip. Nama lengkapnya siapa? Vino Pratama. Saputra. Kembar. Mirip banget ya. Cloning kalau pacaran, masa pacarannya sama anak satu kamar asrama yang sama juga? Ini kakak kembarku, kami berdua dari kecil emang selalu beda pendapat. Menurutku kakakmu lebih kelihatan cowok banget dibanding kamu. Kalau aku malah merasa adiknya lembut banget. Gimana kalau kita tukeran pacar buat 1 hari? Nggak bisa, memangnya kita ini apa? Lagian kan nggak ngapa-ngapain, cuma mau lihat sebenarnya kita ini lebih cocok sama sifat cowok yang kayak gimana. Iya, bener banget. Muka pas-pasan kayak aku begini emang bisa kalian manfaatin? Wah, kamu udah nemenin aku belanja 3 jam dan nggak ngeluh sama sekali. Kamu suka langsung beli aja, yang penting kamu seneng pas belanja. Adiknya sabar banget, sempurna banget. Pesen daging bebek, usus bebek, sama daging sapi, kamu mau makan apa? Pesen aja sesukamu. Dominan banget. Aku makan yang pedas, nggak makan daging kambing karena alergi. Oke, oh iya, aku mau cerita. Pas tahun pertama kuliah, aku sendirian nyelamatin seorang cewek dari 5 orang preman, dan aku sama sekali nggak luka loh. Kalian tadi pas masuk bawa tas banyak ini, saya harus periksa dulu apa ada barang toko yang terbawa. Gila ya, panggil manajer kamu ke sini. Diperiksa juga nggak apa-apa, yang penting nanti setelahnya dia minta maaf. Nggak bisa dong, atas dasar apa dia ngobrak-ngabrik tas kita? Ini kan biar cepat selesai dan nggak perlu buang-buang waktu adu mulut sama dia. Kalau dia pacarku asli, dia pasti udah langsung maju ngebelain aku. Loh, kok badanku bentol-bentol merah? Aduh, maaf banget ya, daging sapi tadi ketuker sama daging kambing. Kalian gimana sih kerjanya? Aku bakal urus masalah ini sampai tuntas. Saya kan cuma bagian nganter makanan, lagian kan nggak sengaja. Kamu harus tanggung jawab. Vino, aku mau cepat-cepat ke rumah sakit aja. Nggak bisa, aku harus selesaiin urusan ini dulu sama dia. Harus banget ya berantem bener salah sekarang. Kalau itu Vino pacarku, dia pasti bakal tenangin emosiku dulu. Aku kangen Vino. Ternyata sifat yang beda, cara menyelesaikan masalahnya juga beda. Kamu nggak apa-apa kan? Sini aku antar ke rumah sakit. Beberapa hari ini harus jaga makan ya, jangan makan yang pedas. Aduh, ternyata cowok yang terlalu lembut emang gak cocok buat aku. Tina, kamu tadi ditindas ya. Sini aku bantu datengin tokonya buat minta Gak penjelasan. usah deh, ternyata emang kamu yang paling cocok sama sifatku yang kayak cabai rawit ini. Iya, gantungan boneka di tas ini siapa yang ngasih ya? Bukan aku juga. Aneh banget. Yuk jalan. Fanny, cepat atau lambat, kamu bakal bersamaku. Asrama ini keterlaluan banget deh, gak mungkin kan keempat orang di dalam semuanya kayak gitu. Halo, permisi, saya baru sampai. Kayaknya cuma kamu deh orang yang normal, serem banget ih. Halo, Wah kamu keren banget. aku Tina. Ini Hanfu ya, aku tahu. Kalau aku Lili, gadis Lolita. Selamat datang di kamar 403. Aduh, kok rasanya aku nggak nyambung banget ya di sini. Cara agar tidak menyinggung teman sekamar. Gaya gotik nggak suka kalau orang lain bilang gaya mereka terlalu berlebihan dan nggak suka terus-terusan ditatap. Aku bukan bermaksud gak sopan dengan terus melihatmu kok. Aku cuma merasa kamu benar-benar unik dan spesial. Gadis Lolita benci kalau ada orang yang menuduh rok mereka KW atau replika. Aku juga benci banget sama komentar-komentar kayak gitu. Semua perempuan kan punya hak yang sama buat tampil cantik. Tenang aja, aku kalau beli barang gak pernah beli yang KW, dan kalau nonton film atau drama selalu yang legal. Tina, kamu cocok banget pakai Hanfu. Dari dulu aku pengen banget nyobain. Fanny, kamu kaku banget sih. Kita semua ini cuma orang biasa kok. Cuma beda hobi aja, nggak usah sesungkan itu. Soalnya aku kagum banget sama kalian. Kalau aku sendiri gak bakal berani nyobain kayak gitu. Kamu suka? Ini baju-baju Lolitaku. Kamu bebas pilih dan cobain aja. Banyak banget. Ini mahal nggak? Nggak tahu ya. Ibuku sampai sengaja mengosongkan satu rumah cuma buat tempat baju-bajuku. Ayo cobain, ayo. Cantik banget. Cocok banget buat kamu. Ayo kita keluar buat foto-foto. Satu-satunya orang yang normal sekarang udah ikutan tertular juga. Gaya pakaiannya aneh-aneh banget. Jaga mulut kalian ya, sopan santun kalian rendah banget. Kita sebagai perempuan bebas mau pakai baju apa aja yang kita suka. Kalian sesama perempuan tapi malah menyerang kami, harusnya kalian malu. Baru kali ini aku lihat Fanny semarah ini. Kalau gitu kita harus kompak dukung dia. Ayo pergi, kita yang kalah. Hei, kok malah kabur? Punya teman-teman sekamar yang unik kayak kalian bikin aku bangga banget. Bikin bangga banget. Cantik, wah keren banget. Kamu cocok pakai gaya apa aja ya? Dandanin Fanny itu rasanya kayak lagi memakaikan baju ke boneka Barbie. Seru banget, bagus banget deh. Untung kami berhasil meracuni kamu. Baju-baju asrama kita bebas kamu pakai kapan aja. Asrama impian siapa ini?
Kamar asrama kita kedatangan pindahan anak orang kaya generasi kedua. Cantik nggak? Orangnya asik nggak? Kenapa dia pindah asrama? Pasti karena orangnya susah diajak berteman. Bisa jadi sih. Anak orang kaya pasti punya penyakit sindrom manja. Ah, masa sih? Ya iyalah. Halo semuanya, nama saya Fani. Ini anggur hasil tanam sendiri di kebun rumah saya. Ayo dimakan. Semester depan saya sudah mau pindah kok. Ibu saya membelikan sebuah villa di dekat sekolah. Sok banget sih pakai pamer kebunan villa segala. Ya sudahlah, toh semester depan dia juga sudah pindah, kita tahan-tahan saja. Juara pertama dalam perlombaan kali ini adalah Fani. Fani, pertahankan prestasinya ya. Secara logika minimal harus ikut kompetisi selama 2 tahun baru bisa menang. Apa karena dia punya uang ya? Entah pakai cara apa dia bisa menang. Bener, kain yang dia pakai saja semuanya kualitas terbaik. Jangan-jangan desainnya juga hasil beli. Kalau begitu untuk acaranya akan saya urus seperti ini ya. Fani, saya punya banyak biskuit. Kalian yang masuk kelas jam 8 pasti belum sarapan. Ini bawa saja. Nah, sekarang kamu percaya kan? Sekali lihat saja sudah ketahuan kalau dia dan dosen punya hubungan. Coba kalau keluargaku punya kemampuan seperti itu, dosen juga pasti bakal menjilat aku. Bu, kabar baik apa yang ibu maksud buat tahun baru ini? Kuota magang tahun depan sudah ditetapkan. Siapa itu orangnya? Sudah pasti Fani. Terima kasih Bu. Di tahun baru ini terus tingkatkan prestasimu ya. Kalau aku punya ayah yang hebat, aku juga pasti bisa kayak gitu. Ah, benar-benar gak menyangka Fani bakal main cara seperti itu. Fani, ini ada makanan yang kami belikan untukmu. Ayo dimakan yang banyak. Iya nih, kami juga membelikan produk perawatan kulit buat kamu. Terima kasih ya atas hadiahnya. Bukannya kalian berdua dulu benci banget sama Fani? Jangan asal bicara kamu. Kebetulan di tempatku ada satu kuota bimbingan magang lagi. Maksudnya gimana? Sebenarnya aku masih bisa membawa 1 orang lagi untuk ikut magang. Dasar muka dua. Fani, bolehkah kami ikut? Bawa kami dong. Jelas-jelas kalian berdua yang paling parah menjelek-jelekanku di belakang. Jangan biarkan dirimu dicuci otak secara tidak sadar oleh orang lain. Hanya setelah benar-benar saling mengenal dan bergaul, kita baru punya hak untuk menilai seseorang. Aku bukan tipe anak orang kaya yang cuma tahu bersenang-senang, makan dan minum saja. Perlombaan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang siap, bukan untuk orang-orang yang sibuk mencari alasan. Membangun hubungan baik dengan dosen bisa membantu kita mendapatkan info-info penting lebih awal. Oh, tadinya aku mengira Jangan mudah dicuci otak, kalau berteman itu harus dinilai dengan hati. sekarang aku paham. Terima kasih ya, Fani. Jika dunia paralel itu benar-benar ada. Hai Fani, ini hadiah untukmu. Wah, kok kamu tahu punyaku baru saja habis? Aku iri sekali padamu, dunia kerja memang beda ya. Aku justru iri padamu, masih bisa fokus belajar di kampus, tidak sepertiku setelah lulus kerjaan bikin pusing terus. Aku setiap hari isinya cuma belajar dan ujian, rasanya mending kerja saja. Aduh, materi yang ini belum sempat aku pelajari, gimana ya, tinggal beberapa bulan lagi ujian. Maya, apa kamu sanggup menangani proyek ini? Bisa, sepertinya bisa. Buatkan juga versi bahasa Inggrisnya, kumpulkan hari Rabu ya. Tahu gitu, tadi aku nggak mengiyakan. Ujian bahasa Inggris tingkat 4 saja aku nggak lulus. Jalan yang kita pilih sendiri sepertinya selalu terasa sulit. Pagi 3 jam hafalan kosakata, siang 2 jam kelas spesialis. Aku iri banget sama hidupnya Maya, pekerjaannya terasa sangat produktif. Iya ya, ternyata kuliah S2 juga nggak mudah. Produk ini dulu Maya yang rekomendasikan pas aku semester 1, sekarang sudah lama nggak ketemu dia. Aku sering dengar kamu cerita soal dia, pantas kulitmu putih bersih, ternyata pakai ini ya. Iya, kandungannya bikin putih cepat dan stabil, cobain deh. Rasanya dingin dan lembab, nyaman banget di wajah. Nah kan, ayo cepet beres-beres, kita ke perpustakaan buat persiapan ujian. Capek banget, nggak tahu harus begadang sampai jam berapa malam ini. Seandainya dulu aku memilih untuk lanjut kuliah, mungkin sekarang keadaanku akan berbeda ya. Ah, sudahlah, selesaikan dulu proposal ini. Jalan yang dilalui orang lain seolah-olah dipenuhi dengan bunga yang bermekaran. Kamu nggak kelihatan capek kerja kok, malah kelihatan seperti wanita karir yang keren, bisa cari uang sendiri, itu sangat membahagiakan dan membanggakan. Aku justru iri padamu karena keluargamu mendukungmu kuliah S2, tidak seperti aku. Kamu masih ingat nggak di asrama dulu kita paling suka pakai ini nih? Iya, sekarang sudah sampai generasi ketiga, sama seperti kita, lagi sibuk-sibuknya berkembang. Setiap kali melihat benda ini, aku jadi teringat padamu. Aku membayangkan kamu pasti sedang serius meneliti topik yang kamu sukai. Ternyata di mata satu sama lain kita semua menjalani hidup yang bahagia, namun jangan lupa setiap jalan pasti memiliki sinar matahari dan badai masing-masing. Proyek hari ini dilakukan dengan sangat baik. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memberimu kenaikan jabatan dan gaji. Terima kasih, Bos. Tahun ini sepertinya aku benar-benar menjadi sosok dewasa yang aku impikan dulu. Fani, kamu jadi juara 1 lagi di jurusan kita. Benarkah? Iya, aku dengar sekolah mau merekomendasikanmu untuk kompetisi busana tingkat provinsi. Tahun ini aku juga terus melangkah maju menuju impianku. Dunia ini sangat luas, meskipun pengejarannya setiap orang berbeda-beda. Di tahun yang baru ini kita pasti bisa bersinar di bidang masing-masing. Tidak perlu iri dengan bunga di jalan orang lain, setiap jalan memiliki pemandangan uniknya sendiri.
Aku berencana membuat tim mahasiswa untuk jualan live streaming. Hani, kamu yang urus persiapannya ya. Dosen, apa yang harus saya lakukan? Kamu perlu mengumpulkan beberapa teman sekelas, gunakan sedikit waktu di luar jam kuliah untuk live streaming. Tidak ada masalah kan? Kalau aku menolak, apa aku bakal tidak lulus mata kuliah ini? Dosen, saya tidak punya uang untuk stok barang. Jangan tegang begitu, apa aku seseram itu? Maaf dosen, saya tidak bermaksud begitu. Kita ini setara, tentu saja kamu punya hak untuk menolak. Sebelum kuliah, aku belum pernah bertemu dosen seperti ini. Pikirkanlah baik-baik, barang-barangnya aku yang bayar. Asalkan ikut live streaming akan ada nilai tambahan. Untuk komisi penjualannya, nanti aku bantu ajukan ke pihak kampus. Terima kasih, saya akan memikirkannya. Dosen kuliah selalu baik padaku, tapi aku selalu teringat dengan guruku yang dulu. Ibu akan pilih satu siswa untuk maju mengerjakan soal di papan tulis. Fanny, ayo maju. Maaf Bu Guru, saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, berdirilah di depan kelas sampai bisa. Kamu ini sepertinya memang tidak niat belajar. Beberapa anak perempuan memang hanya cocok menunggu untuk menikah dengan pria kaya. Bisa menikah dengan baik juga sebuah keahlian. Aku terlalu bodoh, ada kata-kata yang terlalu tajam yang diucapkan di usiaku yang masih terlalu muda. Ibu Guru sudah datang, silakan masuk. Mana orang tuamu? Oh, karena ini kunjungan mendadak, mereka sedang bekerja di luar kota dan belum pulang. Ibu Guru ingin makan sesuatu? Wah, kulkas di rumahmu ini bagus sekali ya. Ayah dan ibu saya jarang di rumah, mereka merasa kasihan karena saya tinggal sendiri, jadi mereka membelikan kulkas ini. Kulkas di rumah ibu sepertinya juga sudah saatnya diganti. Iya Bu Guru, nanti saya minta ayah dan ibu saya kirimkan link pembeliannya. Karena orang tuamu tidak ada, saya pamit dulu saja. Sampai jumpa Bu Guru. Benar-benar anak bodoh tidak mengerti kode. Silakan ambil hasil ujian bahasa Inggris kali ini. Fanny, nilai kamu turun drastis ya. Orang tua kamu sibuk kerja di luar kota dan tidak ada di rumah. Menjadi anak nakal itu cuma masalah waktu. Orang tua Fanny tidak ada di rumah ya. Wah, kasihan sekali. Apa bedanya dengan anak terlantar? Maaf Ibu Guru. Seharusnya ia menjadi penuntun paling hangat dalam hidup, tapi malah menjadi pisau paling tajam di masa muda. Fanny, Ibu Guru, ada apa? maaf ya tadi saya kurang ramah. Siang ini mau makan apa? Ayo saya traktir. Kenapa guru ini baik sekali dan tidak sombong sama sekali? Meskipun saya guru dan punya tanggung jawab pekerjaan, tapi di luar hubungan guru murid kita bisa berteman kan? Terima kasih Bu. Panggil kakak saja boleh? Hebat ya, guru kita membantu kita mengajukan kredit poin tambahan dan gaji magang. Dengan pengalaman ini akan jauh lebih mudah mencari kerja setelah lulus nanti. Guru yang baik bisa menerangi hidupmu. Semoga kalian semua bisa bertemu dengan guru yang baik. Hei, Fanny pindah asrama. Iya, dia lapor ke pihak sekolah dia mau tinggal sendirian di kamar untuk 6 orang. Kok bisa sih? Dia bayar biaya asrama untuk 6 orang sekaligus. Aku cuma mau ambil barang. Kamu tinggal sendirian. Biaya setahun per orang itu 2.500.000. Kalau kamu bayar 6 kali lipat, kamu gila ya? Bukan urusanmu. Benar-benar sok kaya ya kamu. Aku mampu, jadi kamu tidak usah repot-repot memikirkannya. Kita kan biasanya berempat tinggal di sini. Kamu nggak merasa kesepian apa? Daripada berurusan sama kamu, lebih baik aku menghindar. Karena kita baru kenalan, ayo makan masakan Jepang. Ayo, aku tahu tempat yang enak banget. Rere, kamu nggak ikut? Aku dari desa, makanan Jepang terlalu mahal buatku. Aku nggak sanggup bayar. Kasihan Rere sendirian di asrama. Aku makan di kantin saja bareng Rere. Kalian pergi saja. Oke, kalau begitu kami berangkat sekarang ya. Keluargamu kan juga biasa saja, tapi tas dan bajumu kelihatan mahal banget. Ah, tas ini palsu kok. Beli di pasar malam. Keluargaku juga tidak terlalu kaya. Ya sudah, ayo kita ke kantin. Sarapan pakai sandwich dan susu saja deh. Aduh, bakpo di kantin cuma 2.000, sandwich ini 9.000 dan gak bikin kenyang. Ya sudah, kalau susunya, susu kedelai lebih murah 3.000, nggak usah beli ini. Oke deh, kita beli di kantin saja. Nah, gitu dong, kita kan dari desa, nggak usah makan makanan luar yang mahal, harus hemat. Bentar lagi ada konser, kita lagi siap-siap bayar tiket nih. Kamu kan sudah nunggu lama banget, konsernya di stadion dekat sini loh. Wah, ayo. Uang saku aku sudah mau habis, aku nggak ikut bayar tiket deh. Kan aku sudah bilang, keluarga biasa kayak kita mana sanggup nonton konser. Hani, kamu pakai parfum apa? Wangi banget, mahal ya. Ini sabun mandi sekaligus bisa menghemat uang parfum. Sini aku coba, memang harus begini, yang perlu dihemat ya dihemat, yang perlu dipakai ya dipakai. Hani, konser idolamu beneran kamu nggak pergi? Pakai earphone juga sama saja dengarnya, tiketnya mahal sekali. Paling mentok nanti aku temani kamu keluar stadion, bawa kursi kecil buat dengar dari luar gratis, nggak keluar uang. Nggak usah, dengar begini saja cukup. Awalnya ini adalah harga diri demi menjaga perasaan teman. Tak disangka dia justru merasa senasib, bahkan merasa lebih tinggi dariku. Fanny, maaf ya, aku nggak sengaja menggores tasmu. Berapa harganya? Aduh, itu barang palsu yang dia beli di pasar malam. Kasih saja dia 40.000 sudah cukup. Tas ini memang gampang bikin orang salah paham. Fanny, besok-besok kalau beli tas jangan yang ada logonya.
Padahal harga tas ini adalah 11 juta. Fanny, kita mau beli milk tea, kamu mau? Dia nggak minum, harga milk tea bisa buat dia makan pagi 4 kali. Fanny bahkan nggak sanggup beli sandwich dan susu di minimarket. Iya, aku nggak suka minum itu. Benar saja, orang memang tidak bisa merendah terus-menerus. Ayo kita pergi piknik bareng, perlu beli sesuatu. Iya, beli pizza, barbecue, minuman, ayo kita patungan. Kalau Fanny kayaknya nggak bisa ikut, konser saja dia denger yang gratisan. Kalau kamu suruh dia keluar uang, dia pasti nggak akan ikut. Beneran, kasihan banget ya. Aku rasa kamu sekarang merasa hebat banget ya. Fanny biasanya itu membantumu, apa kamu nggak sadar? Lagi ngobrol apa nih? Aku cuma bicara kenyataan, Fanny itu aslinya miskin. Jangan biarkan orang lain mencari validasi diri dari kita. Sudah miskin malah mau ngajak-ngajak orang lain, terakhir malah bilang orang lain yang miskin. Asal kamu tahu ya, Papa Fanny itu CEO perusahaan yang sudah melantai di bursa saham, dia nggak sama kayak kamu. Fanny, kamu mau pindah ya? Tega banget kamu ninggalin aku sendiri. Jaga jarak ya. Ayo ke asrama baruku, kita makan hotpot. Wah, 1 orang 1 kamar asrama, keren banget. Ayo pergi. Aku ikut. Cukup sampai di sini saja. Nggak ada bagian buatmu. Jangan pernah merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Aku putus. Loh, kenapa? Dia lupa hari ulang tahunku malah main game seharian. Aduh, namanya juga laki-laki, memangnya dia sejahat itu. Beda banget sama cowokku, tiap hari kerjanya cuma kirim bunga. Aku sudah bilang nggak usah, tapi dia kirim terus, manja banget orangnya. Kamu bisa nggak sih hibur orang? Tenang saja, nggak semua laki-laki itu baik kok. Aku cuma lebih beruntung saja dapat yang bagus. Diam deh, kelihatannya saja menghibur padahal aslinya pamer. Apa? Hari ini makan steak? Oke sayang, kamu baik banget deh. Aduh, muka aku berminyak banget. Aku malu kalau ketahuan. Nggak apa-apa, kamu tetap cantik kok. Untungnya mukaku nggak berminyak, kalau nggak aku pasti malu banget. Pinter banget ya menghiburnya. Aduh, nenekku sakit, aku harus beli tiket pulang. Sabar ya, nenekmu pasti sehat lagi. Nenekmu umur berapa? 81 tahun. Wah, sama dong sama nenekku, tapi untungnya nenekku lebih sehat. Usia 81 itu memang rawan sakit, tapi nenekku beda, dia masih kuat banget. Gila ya, kalau nggak bisa menghibur mending diam saja. Dia ini benar-benar jago ya pamer berkedok simpati. Kalian cuma makan ini? Iya, uang bulanan kita sudah habis. Untung gajiku dari kerja sampingan sudah cair, jadi aku nggak perlu makan bakpo kayak kalian. Enak banget loh ini. Kamu habis liburan ke Jepang? Iya. Bukannya perusahaan pacarmu baru bangkrut, kamu nggak temani dia malah jalan-jalan? Untung keluargaku baru dapat rezeki nomplok, jadi kenapa nggak boleh jalan-jalan? Kamu benar-benar nggak punya empati ya? Minggir, jangan halangi jalan. Kalian kok begini? Sana, cari temanmu buat hibur kamu. Oh iya, kami lupa. Kamu kan nggak punya teman. Aku mau pergi kencan. Wah, kapan-kapan bawa dong biar kita lihat. Kupingku sudah sampai kapalan cuma dengar ceritanya saja. Siapa nama pacar kalian? Vino. Ganteng tidak? Ganteng? Tapi kok rasanya pacar kalian berdua mirip satu orang ya? Coba lihat fotonya. Kalian berdua dipacari orang yang sama. Memang benar-benar mirip, tapi kalau dengar detail yang kamu ceritakan kok beda banget sama Vinoku ya. Di mataku, Vino itu pintar, perhatian, dan manja banget. Apa kita benar-benar pacaran sama orang yang sama? Vino yang aku suka itu keren, maco. Kalian semua hati-hati dong, ada pacarku nih. Kalian pasti kena tipu, dia pasti mau kasih rumah buat setiap perempuan, makanya gaya aktingnya beda-beda. Aku ada ide, kalian janjian di restorannya sama hari ini, kita bongkar kedok si cowok brengsek itu. Ayo. Punya 2 akun WeChat segala, niat banget nih punya. Wah, sekarang acting jadi mahasiswa kutu buku ya. Kamu teman sekamar Fanny kan? Jangan acting lagi, kami sudah tahu semuanya. Maya, kamu di sini. Hah, mereka berdua mirip banget. Dia kakak kembarku, dari kecil dia memang pemberontak, kami tidak akur. Jangan bilang-bilang kalau aku kakakmu di luar sana, awas ya kalau macam-macam. Kembar ya, aku sampai belum bisa tenang nih. Aku juga. Lalu siapa yang aku pacari? Ini hadiah ulang tahun untuk Vino. Astaga, menghabiskan uang untuk pria itu nasib buruk seumur hidup tahu. Tapi dia biasanya sangat baik padaku. Apa kamu kurang kasih sayang dari keluarga?
Ayah dan ibuku sangat menyayangiku kok. Kalau begitu kenapa kamu masih sangat bergantung pada Vino? Aduh, bucin tingkat parah ini sudah tidak tertolong lagi. Apa aku benar-benar budak cinta? Tapi dulu saat ulang tahunku, Selamat ulang tahun. Ini Aku tidak bisa menemanimu di 19 tahun ulang tahunmu sebelumnya. Sekarang aku tebus semuanya. terlalu mahal, Vino. Ini ulang tahun pertama kita sejak bersama. Tentu saja harus dirayakan dengan istimewa. hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 20 tahun. Vino tulus sekali. Bukankah itu memang sudah seharusnya dia lakukan? Kamu ini terlalu gampang merasa puas. Wanita baik hanya akan dapat nama baik, wanita jahat baru bisa mendapatkan segalanya. Apa aku memang kurang sadar terlalu bucin? Teh susunya harus yang panas ya. Perut pacarku kurang sehat. Dia tidak bisa minum yang dingin. Vino, tada, hadiah ulang tahunmu. Wah, bagaimana kamu tahu aku mau model yang ini? Karena aku diam-diam bertanya pada teman sekamarmu, suka tidak? Terima kasih sayang, aku sangat suka. Cinta itu kan memang harus saling memberi. Aku harus ke kampus untuk eksperimen di luar hujan. Aku pesankan taksi supaya kamu bisa pulang duluan. Oke, jangan terlalu lelah ya. Dingin sekali. Keterlaluan, dia bahkan tidak mengantarmu pulang. Dia ada eksperimen, dia memesankan taksi untukku. Kalau benar-benar takut kamu kehujanan, seharusnya dia memegang payung dan mengantarmu pulang. Rere, jangan sembarangan menerapkan apa yang kamu lihat di internet. Dasar budak cinta. Cantik, boleh minta WeChat-nya? Maaf, dia sudah punya pacar. Suhu dingin tapi kamu pakai baju setipis ini. Aku ambilkan shawl hangat ya. Astaga, ini pun kamu bisa tahan. Memangnya kenapa? Dia pamer kekuatan di depan pria lain lalu mengkritik pakaianmu yang tipis, keinginan mengontrolnya terlalu kuat. Jangan-jangan dia NPD. Apa dia memang bermaksud begitu? Memang benar hubungan bisa bertahan lama itu karena wanitanya yang terlalu sabar. Rere, tolong jangan hakimi perasaanku. Vino peduli padaku, dia memperhatikanku, tentu saja aku juga akan membalas usahanya. Hubungan kami bertahan lama karena kami saling peduli dan saling pengertian. Kamu boleh tidak mengerti, tapi bukankah menghargai orang lain itu hal yang mendasar? Ya sudah, hargai saja, semoga langgeng. Aku pergi dulu ya. Aku ingin mengajak Rio makan, kenapa dia tidak membalas pesanku? Bukankah Rio sudah punya pacar? Aku juga tidak bilang mau pacaran dengannya. Apa aku kurang cantik, atau dia memang tidak suka tipe sepertiku? Sudahlah, berhentilah merasa ingin menyelamatkan orang lain. Hargai saja nasib masing-masing. Siapa yang mau ikut aku keluar? Mau ngapain lagi? Sehari setidaknya kamu keluar 3 kali. Apa aku cantik? Cantik? Nah, kalau cantik berarti benar. Aku tentu saja memanfaatkan kecantikanku untuk mendapatkan keuntungan bagi diriku sendiri. Kecantikan itu banyak manfaatnya loh. Lihat tas ini dikasih oleh cowok yang baru aku kenal 3 hari yang lalu. Wah, tas ini pasti mahal ya? Tina, kamu itu sedang menghabiskan dirimu sendiri. Hani, kamu kan cantik. Ayo ikut aku jalan-jalan. Kamu pergi saja sendiri, tugasku belum selesai. Dasar kutu buku, belajar sampai mati pun akhirnya ijazah yang didapat sama saja. Aku pergi ya. Fani, kamu kan cantik, kenapa nggak ikut saja? Rasanya hidup Tina lancar-lancar saja ya. Tina hanya peduli pada penampilan luar dan memanfaatkan wajahnya demi keuntungan. Kenapa kita duduk di sini? Kamu nggak paham. Ini kafe kelas atas, yang datang ke sini semuanya cowok kaya dan tampan. Tapi kita nggak ada tugas, kenapa kamu buka laptop? Ini cuma gaya-gayaan, wajah adalah keunggulan terbesar kita. Sebentar lagi pasti ada yang datang mengajak kenalan. Lihat itu, kunci mobil bermerek, jasnya pun bermerek mahal. Aku nggak kenal satupun. Dasar bodoh, tentu saja gunakan kecantikanmu untuk mendekati pria-pria berkualitas ini. Inilah jalan pintas. Boleh minta kontakmu? Tentu. Orang yang tertarik pada Tina karena kecantikannya, apakah tujuannya benar-benar tulus? Tugas proyek kewirausahaan ini dikumpulkan Nusa ya. Kalau ada yang nggak ngerti, kita bisa saling bantu. Aku masih banyak urusan nih. Tugasku, Sini biar aku yang kerjakan buat kamu. Oke, makasih ya, merepotkanmu saja. Lihat tuh Tina, cuma model gerakan bibir, tugas langsung beres. Kalau begitu, dia nggak belajar apa-apa di kuliah. kalau aku secantik itu, semua orang pasti berebut ngerjain tugasku. Fani, kamu juga cantik kok. Kalau kamu merayu sedikit saja, pasti banyak yang mau bantu. Aku kerjakan sendiri saja. Aku tahu kecantikan itu hanya nilai tambah, tapi kecantikan juga bisa jadi jebakan. Tina, coba jelaskan pemahamanmu tentang tugas yang kamu kumpulkan. Saya pikir saya... Selesai kelas, ikut saya ke kantor. Jelaskan siapa yang mau dijalankan tugasmu ini. Fani, sekarang giliranmu. Itulah karya saya, terima kasih. Fani, ikutlah kompetisi besar kali ini. Ini akan sangat membantu kelulusanmu. Terima kasih, Bu. Fani, kau menang. Semua orang bilang kamu peserta yang punya kecantikan sekaligus kemampuan. Nggak juga kok. Tina mana? Tina dipanggil pihak kampus. Banyak yang melaporkan dia menerima barang-barang suap. Dia nggak pernah ngerjain tugas, perilakunya bermasalah. Gawat, itu bisa kena sanksi berat, bahkan dikeluarkan. Yang bisa diandalkan wanita pada akhirnya adalah kemampuan pribadinya. Jangan biarkan keuntungan dari kecantikan sesaat menghancurkan masa depanmu.
Kita sudah pacaran setahun dan ini pertama kalinya pacarku mau menerima hadiah dariku. Kalau begitu aku terima ya. Beneran nih. Iya, aku suka banget. Makasih ya, Vino. Vino, ini buat kamu. Aku sudah mendukanya. Bagaimana caranya aku menjelaskan pada Fanny kalau aku memberinya hadiah bukan karena ingin dibalas, tapi karena dia memang pantas mendapatkannya. Pak, bilnya? Biar aku saja. Cuma 2 mangkok mie saja kok. Bahkan saat aku hanya mentraktirnya makan mie biasa, dia akan selalu mengingatnya. Tumben hari ini beli teh susu, biasanya aku nggak pernah lihat kamu minum ini, aku kira kamu nggak suka. Aku cuma ingin berterima kasih karena kemarin sudah ditraktir makan mie. Wanginya enak, mau beli 1. Mana mungkin aku pakai parfum semahal ini, cuma bagus di kemasan tapi nggak guna. Padahal dia sangat menginginkannya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, dia malah memberikan hadiah untuk temannya tanpa ragu, meski harus menghabiskan uang sakunya selama setengah bulan. Kamu itu peringkat pertama, presentasi PPT-mu juga sangat detail. Kamu yang paling cocok, jangan menolak lagi ya. Tapi Bu, Fanny, aku baru saja cek nilai, sepertinya harapanku untuk lolos beasiswa pasca sarjana sudah hilang. Apa? Cuma kurang sedikit lagi, mungkin aku memang nggak mampu. Apanya yang nggak mampu? Kamu pernah menang lomba tingkat provinsi dan ujian simulasi kemarin kamu peringkat 3 sekelas. Tapi hasilnya tetap gagal. Fanny, jujur ya, apa kamu merasa aku ini payah? Apa kamu merasa aku nggak berguna? Apa kamu merasa aku nggak pantas mendapatkan kebaikanmu? Tentu saja tidak, kamu itu aslinya hebat banget, kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Lalu kamu, aku memberimu tas, kenapa kamu harus membalasnya dengan jam tangan? Kamu jelas-jelas suka parfum itu, tapi kenapa nggak mau menerimanya? Kamu merasa dirimu tidak pantas mendapatkannya, kan? Fanny, lihat, aku lolos beasiswanya kok. Loh, terus kenapa tadi bohong? Fanny, meskipun aku tidak cukup baik, kamu tetap merasa aku pantas. Aku juga ingin kamu berpikir begitu tentang dirimu sendiri. Apa salahnya uang kerjamu dipakai untuk biaya nikah kakakmu? Nggak bisa, Bu. Sia-sia ibu besarkan kamu sampai sekarang. Aku mau masuk kelas dulu, aku tutup ya. Kamu itu aslinya hebat banget, kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu di sini. Hari ini aku ingin menyampaikan, izinkan dirimu untuk memiliki sesuatu, izinkan dirimu untuk dicintai. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap orang pantas diperlakukan dengan sepenuh hati. Halo, boleh tanya di mana asrama nomor 2? Ayo cek kartu kamus ini. Loh, isi koperku kok jadi begini? Baju kamu kan banyak, mungkin kamu salah ingat. Baju ini pas aku beli ukurannya S, kok sekarang jadi M? Wah, baru masuk kuliah sudah ada kejadian aneh. Ini bukan koperku. Pantas saja koperku hilang, ternyata kamu yang ambil. Baju kalian berdua, kalian janjian ya? Niru gaya aku ya? Enak saja, kamu yang tukang tiru. Sahabat emang gak kemana. Siapa juga yang mau sahabatan sama dia? Punyaku, aku yang ambil duluan. Dasar pembawa sial. Jadi siapa yang mau bayar botol ini? Dia. Kalian saudara ya, kompak banget. Siapa yang saudara? Aku saja, biar aku yang bayar. Permainan kecil antara sahabat ya. Wah, cantik banget. Kalian habis dari mana? Acara Natal, kami baru selesai menyanyi. Ternyata lagu yang kami pilih pun sama. Terus akhirnya kami tampil bareng. Gak mungkin sampai lagu pun sama. Kalian berdua ini seleranya sama, gayanya sama, hobi juga sama. Ada nggak sih yang beda? Ada, nilai ujian masuk mereka beda. Yang satu peringkat terakhir, yang satu peringkat pertama. Ujian tengah semester sudah dekat, kamu masih bisa tidur. Bukannya ini kemauanmu, akhirnya kita bisa berbeda. Jadi kamu ngaku kalau kamu nggak sehebat aku. Aku cuma mengalah ya, jangan sok tahu. Kalau nilaimu bagus, dosen akan suka, peluangmu lebih banyak. Sudah diam, lihat saja nanti, jangan nangis kalau nilaiku menyalipmu. Wah, dia sudah belajar selama 8 jam. Apa yang ada di balik gunung, kamu tidak perlu memberitahuku. Aku akan melihatnya sendiri. Hasil ujian sudah keluar. Aku nggak berani dengar. Nilai kita sama. Kamu juga peringkat terakhir. Kamu yang peringkat kedua. Hah? Kita berdua peringkat 2. Demi menyamakan nilai dengan temannya, dia sengaja mengosongkan satu jawaban. Ternyata dia sengaja mengatur nilainya. Sekarang kita benar-benar sama kan? Rambutnya beda. Yang satu pendek, yang satu panjang. Sekarang aku sudah mirip Fanny belum? Aku datang. Loh. Demi mirip kamu, aku potong pendek. Demi mirip kamu, aku sambung rambut. Kelihatannya kayak musuh, tapi aslinya sahabat sejati. Di asrama, aku menemukan versi lain dari diriku. Selama ada kamu di sisiku, dunia ini terasa tidak terlalu buruk. Halo,
Hai, kamu sudah datang. Kami sudah menyiapkan hotpot loh. Aku Fani, ini Rere, kami teman masa kecil. Semuanya dari Semarang. Ayo cepat makan, aku yang traktir. Kok kursinya cuma 3? Kasih 1 dong buat Rere. Terima kasih, Fani. Wah, ada hotpot kesukaanmu nih. Terima kasih ya Tina sudah traktir kita makan. Agak pedas ya. Rere bilang terima kasih padamu Tina. Hah, sama-sama. Bukannya dia cuma nggak dengar sampai segitunya dibelain. Nggak apa-apa, hubungan mereka memang sangat baik, kita hargai saja. Aku dan Rere mau beli baju, kalian mau ikut? Enggak deh. Kita ikuti mereka, cari kesempatan buat membongkar kelompok kecil ini. Pelan-pelan ya, jangan sampai ketahuan. Apa kita beneran harus membuntuti Fani begini? Nggak apa-apa, aku nggak percaya mereka nggak bisa dipisahkan. Kenapa kamu tumpahin air ke temanku? Maaf. Nggak apa-apa Fani. Lain kali hati-hati ya, terus temanku nggak makan ketumbar. Baik-baik, saya ingat. Tunggu sebentar lagi. Ada lomba busana bertiga, aku dan Rere sudah daftar. Siapa di antara kalian yang mau ikut? Aku dan Tina mau ikut. Oh, kalau begitu jadi lebih 1 orang dong. Jangan ajak Rere. Kok kamu gitu sih? Padahal kita yang daftar duluan. Sebenarnya Rere itu ada nggak sih? Kamu ngomong apa sih? Nggak mau mengakui juga percuma. Fani, sadarlah. Di dalam ada orang, teman saya. Nggak ada siapa-siapa kok. Teman saya lagi ganti baju di dalam. Kamu lihat sendiri fotonya. Ternyata beneran cuma tinggal aku sendiri. Kami sudah tahu dari awal. Kalian teman sekamar Fani kan? Iya Bu, kami baru pertama kali bertemu. Fani itu putri saya, temannya Rere sudah meninggal dunia. Dia selalu berhalusinasi kalau Rere masih ada, jangan kaget ya. Tenang Bu, kami akan menjaganya bersama-sama. Cheers. Terima kasih ya kalian sudah menemaniku. Ini tempat yang paling disukai Rere dulu. Dia sudah menemanimu sejauh ini, sekarang giliran kami yang lanjutin. Dek, ada apa ya? Bayi saya dari tadi nggak berhenti nendang setelah dengar kalian bicara. Mungkin jodoh ya. Sudah dikasih nama bayinya. Sudah, namanya Rere. Kak, bolehkah aku duduk semeja denganmu? Sepertinya kita belum pernah ketemu. Masih banyak kursi kosong sih, tapi aku tidak ingin orang lain berpikir aku datang sendirian, nanti aku kelihatan tidak punya teman. Oh, silakan duduk, mari kita makan sama-sama. Sekali lihat saja aku tahu kakak sudah sukses dalam karir, tidak seperti aku, selalu bermasalah dengan hubungan antar manusia. Kamu sedang ada pikiran ya? Aku sangat ingin membaur dengan kelompok, tapi sejak SMA aku selalu dikucilkan dan saat kuliah pun aku diisolasi. Apa aku seburuk itu? Lalu bagaimana caramu mengatasinya? Saat SMA aku belajar untuk menghindar, saat kuliah aku mencoba menyenangkan mereka, tapi... bukankah ini si pembantu asrama kita? Tidak diajak pun tetap saja mengikuti ya, dasar parasit. Dia tidak sadar ya kalau kehadirannya tidak diinginkan. Inilah teman sekamarku. Jangan marah, menghindar dan mencoba menyenangkan orang lain hanya akan mendatangkan ketidakadilan yang lebih besar. Nasib akan membuatmu mengalami kejadian yang sama berulang kali, sampai kamu memberikan respon yang baru. Fani, aku ingin kamu ikut kompetisi pembawa acara. Guru, kemampuan bicaraku buruk, kalau gugup aku suka gagal. Coba saja dulu dengan penampilanmu, kalau dilatih pasti akan jadi nilai tambah. Maaf guru, saya tidak bisa. Fani naiknya cepat sekali ya, entah cara kotor apa yang dia pakai, kalian tahu sendirilah. Beberapa waktu lalu kamu mencuri desain Vino kan? Vino mungkin belum tahu ya. Tidak sangka ya, di depan lain, di belakang lain. Bukan aku, sungguh bukan aku. Begini rasanya difitnah, tidak enak kan? Minta maaf dan klarifikasi sekarang atau aku laporkan kamu atas perundungan di tempat kerja. Iya maaf, aku yang mengada-ngada, oke? Ketika menghadapi penindasan yang sama lagi, aku belajar untuk melawan. Minuman ini buat aku ya. Kamu tidak punya uang untuk beli sendiri ya? Kamu masih mau balik ke asrama tidak? Aku merekam semua ini, kamu mengancamku untuk membelikanmu makanan. Mulai sekarang aku tidak akan menjilat siapapun lagi. Kamu sudah gila ya? Jangan rekam. Ayo pergi, kita tidak jadi makan di sini. Kantorku ada urusan, aku pergi dulu ya. Kamu sudah memberikan respon yang baru. Sampai jumpa, Kak. Nasib akan memberikan ujian yang sama sampai kamu berhasil melewatinya. 20 tahun jomblo dari lahir, aku tidak pernah tahu rasanya jatuh cinta itu seperti apa. Yang tingginya 180 cm, punya otot perut tampan, suka menyanyi, semua ini tidak ada yang kamu suka. Ya ampun, kamu yakin masih suka laki-laki? Maaf ya. Aku yakin masih suka laki-laki. Apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Rio, ini untukmu. Dia sepertinya juga suka laki-laki.
Ternyata kita mendukung idola yang sama. Pantas saja kamu juga suka grup ini. Oh iya, kita pernah ketemu 2 hari yang lalu. Kartu-kartu kecil ini aku punya semua. Jangan beli lagi, aku berikan untukmu saja. Terima kasih. Jarang-jarang bertemu sesama penggemar dari sekolah yang sama. Tidak usah sungkan. Surat cinta itu, apa mungkin dia gagal menyatakan perasaannya? Kamu sekarang masih jomblo? Iya, aku jomblo. Sudah kuduga. Terima kasih kartu kecilnya. Hari Minggu depan klub kami mengadakan piknik. Apakah kamu mau datang? Aku traktir makan barbeque. Mau? Aku merasa dia sepertinya juga tertarik padaku. Kali ini aku harus mendapatkan Fanny. Aku pasti akan membantunya mendapatkan Rio. Vino, kamu cuma pakai baju ini. Memangnya tidak boleh? Tentu saja tidak boleh. Sini. Bukankah ini terlalu imut? Di luar ruangan saat musim semi tentu saja harus terlihat lebih segar sedikit. Apakah dia menganggap ini sebagai kencan pertama kita? Oh iya, upacara pertemuan juga harus ada. Menurutmu ini bagus? Bagus, tapi kalau untuk diberikan ke Rio, yang ini lebih cocok. Vino, kenapa belum datang juga? Kamu tidak mungkin kabur di saat terakhir, kan? Iya, sudah siap. Fanny, aku menyukaimu. Pertama kali aku melihatmu, aku langsung menyukaimu. Pertama kali. Halo, ini pesananmu. Tidak disangka setelah itu bertemu lagi dan aku tahu namamu. Ini kan cuma surat undangan, kenapa kamu malu sekali? Fanny, dia adalah gadis yang aku temui di kafe itu. Vino, apakah Fanny ini orangnya? Kita di departemen yang sama, dia baru saja pergi menonton konser. Coba aku lihat WeChat-nya. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu salah paham kalau aku suka laki-laki, tapi apakah kamu bersedia bersamaku? Jadian, jadian, jadian. Gunting kertas batu. Wah, Tina, kamu kalah. Nggak sah, sekali lagi. Bener, tadi kan baru pemanasan, ayo sekali lagi. Ya sudah, ayo. Gunting kertas batu. Wah, Rere kalah, kamu pilih jujur atau tantangan? Tantangan. Oke, kalau begitu kamu yang bayar tagihannya terus pergi ya. Tapi makanannya baru saja datang, aku belum selesai makan. Masa nggak berani, harus punya jiwa sportif dong. Tina, Maya, hukuman ini berlebihan deh. Gak apa-apa, aku paham aturannya, aku pergi bayar dulu ya. Ayo pelan-pelan sedikit suaranya. Tidur terlalu lama juga ganggu teman sekamar tahu. Kalian lakukan saja urusan kalian, jangan pedulikan aku. Lihat nih drama baru, bagus banget. Wah, cantik banget. Pelankan suaranya, aku baru selesai kelas pagi dan mau tidur sebentar. Oke deh, kita pakai earphone saja. Terima kasih ya. Rere pergi ke toilet, aku mau latihan juga, jangan kunci pintunya ya. Oke sih. Ada orang di dalam, pada kemana ya? Rere, kamu kok nggak masuk? Asramanya kosong. Kamu sudah nunggu di sini selama 2 jam. Aduh, maaf ya, kami nggak sengaja ketiduran. Oh, pantas saja, tahu gitu aku ketuk lebih keras tadi. Apa dia benar-benar nggak tahu kita lagi ngerjain dia? Ada tempat kosong di sana, cepat taruh tas buat pesan tempat. Lalu aku duduk di mana? Biar kita masing-masing bawa tas kita saja, kalau nggak dia nggak ada tempat duduk. Siapa suruh larinya lambat? Kamu pangku saja tasnya sambil makan. Boleh ditaruh di lantai saja? Boleh sih, tapi tasmu harus ditaruh paling bawah. Iya, tenang saja, aku nggak akan bikin barang kalian kotor. Ya sudah, kamu jaga tempat ya, kami pesan makan dulu, nanti baru giliranmu. Siap, laksanakan. Rere itu orangnya baik, tapi kalian malah menindasnya. Menargetkan dia secara diam-diam itu keterlaluan. Lagian dia juga nggak sadar kok hidup di asrama itu membosankan, harus ada hiburan sedikit. Kamu bantu dia, apa kamu nggak takut kita bakal targetin kamu juga? Kamu ini sudah dikerjain terang-terangan, masih saja mau bayarin mereka. Sebenarnya aku tahu kok, tapi menghadapi orang yang menusuk dari belakang, aku hanya bisa pura-pura nggak tahu. Karena nggak ada yang membela aku harus pura-pura bodoh supaya bisa bertahan selama 4 tahun kuliah. Mulai sekarang, aku akan menemanimu. Kita tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini lagi. Kamu nggak takut dikucilkan? Dikucilkan bersama-sama itu namanya bukan dikucilkan. Mbak, tambahkan daging seharga 2 juta lagi untuk meja nomor 7. Mereka berdua yang akan bayar. Baik, Ayo lari. Halo, aku masuk final kompetisi pembawa acara. Katakan persyaratannya biar aku catat. Aduh, asrama kotor banget sih, siapa yang piket hari ini? Sepertinya hari ini jadwalnya si Fanny. Maaf, aku tidak dengar, bisa ulangi sekali lagi? Fanny, hari ini jadwal piketmu. Tunggu sebentar ya, aku lagi sibuk. Asrama ini milik bersama, kalau ada urusan bicara di luar saja. Maaf, tadi tidak kedengeran. Bisa ulangi, saya keluar sebentar untuk menerima telepon. Dia ini niat nggak sih?
Fani, sudah jam 11 malam masih main HP. Cahayanya silau banget, bagaimana aku bisa tidur? Ini sudah kecerahan paling rendah dan kita kan tidak bersebelahan. Duh, aku ini sensitif banget sama cahaya. Oke, maaf, aku tidak main lagi. Besok aku harus bicara baik-baik dengan Maya. Maya, apa ada kesalahpahaman di antara kita? Ah, nggak ada kok. Kamu jangan sensitif banget deh. Aku cuma lagi PMS, jadi suasana hatiku buruk. Ini minumlah, aku juga lagi datang bulan, jadi aku mengerti. Ini sengaja aku belikan yang hangat. Kalau kedepannya ada yang salah dariku, langsung bilang saja ya. Gampang banget dikerjain. Oh, oke. Kupikir masalah selesai setelah bicara, tapi di matanya itu hanyalah tanda kelemahanku, dia malah makin menjadi-jadi. Kenapa bau banget sih? Fani, kamu jarang ganti pembalut ya? Cuaca lagi panas begini, tolong jaga kebersihan diri. Bau yang kamu maksud itu bau mie seafood yang sedang kumakan ya? Tidak boleh. Oh, kalau yang ini namanya bau harum, aku juga suka. Kalau aku yang makan, bagaimana reaksimu? Sampai ku belikan teh susu segala, ternyata sia-sia. Sengaja banget nyerang aku terus biar puas. Aku nggak bermaksud begitu. Memicu konflik terkadang adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya. Coba tebak siapa yang jadian di kelas kita? Kalian lagi ngomongin apa? Rahasia. Pasti lagi ngomongin aku ya. Ayo bilang dong. Rahasia dong. Membuat kelompok rahasia kecil untuk mengucilkannya, kena kau. Hari ini sampah asrama belum dibuang. Jadwal si Fani kan? Hari ini aku yang piket. Nggak mungkin, aku lihat jadwalnya si Fani. Aku sudah tukar jadwal dengan Rere, jadi kamu sengaja tahu aku yang piket makanya sengaja buang sampah banyak-banyak ke sana. Pantas saja aku ingat tadi sebelum keluar sudah buang sampah. Aku salah ingat. Kamu bukan salah ingat, kamu sengaja ingin menjebak orang kan? Maya kok orangnya begitu ya? Jangan memaksakan diri bicara baik-baik dengan teman sekamar yang tidak tahu diri. Orang yang punya niat buruk tidak akan bisa disadarkan. Melawan dengan berani adalah cara terbaik untuk menghadapinya.